warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sahabat LSN dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya Mawaddah, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 35 kelompok 1 dari pemerintah Kabupaten Balangan. Nah, hari ini kita akan membahas tugas learning jurnal dengan materi etika publik. Video yang sebelumnya sudah kita bahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, hari ini kita akan bahas tentang etika publik. Apa ya etika publik? Yuk, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Ini kita akan bahas tentang materi etika publik. Tugas learning jurnal agenda 2. Apa yang dimaksud dengan etika publik? Di sini etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian ada etika. Kemudian di sini ada definisi kode etik. Yang dimaksud dengan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian di sini ada 15 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Kesepuluh, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, selain nilai-nilai dasar etika publik, di sini ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12,
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, itu tadi 12 kode etik dan perilaku ASN. Kemudian di sini fokus utama pelayanan publik. Ada 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama itu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kemudian yang kedua ada sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Kemudian modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Nah, dimensi etika publik di sini ada 3. Yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi modalitas yaitu akuntabel, transparan dan netral. Kemudian dimensi tindakan integritas publik. Nah, perilaku pejabat publik di sini kita membutuhkan perubahan mindset. Perubahan mindset dari penguasa menjadi pelayan rakyat atau pelayan masyarakat. Kemudian wewenang berubah menjadi peranan, dan jabatan itu adalah sebuah amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Keempat, penataan tata laksana. Kelima, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. 6. Penguatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. Dan ke-8, peningkatan pelayanan publik. Nah, ini ada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Kemudian penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi ASN, dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Nah, sahabat ASN semua dimanapun berada, itu tadi materi tentang etika publik. Semoga materi tadi bermanfaat dan dapat kita aplikasikan atau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN, baik etika publik maupun kode etik. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.